Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng ya, dasar-dasar kalimat dalam bahasa Inggris. Kita bakal ubah sesuatu yang kelihatannya rumit, jadi, jauh lebih gampang dimengerti. Sering rasa pusing nggak sih sama aturan tata bahasa Inggris? Kalau iya, tenang. Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang rasa gitu. Tapi, tahu nggak? Sebenarnya ini tuh nggak serumit yang kita bayangin. Gini deh, gimana kalau kita coba lihat tata bahasa Inggris ini ibaratnya kayak lagi bangun rumah? Ya beneran, kayak bangun rumah. Kita mulai dari yang paling kecil, paling dasar, satu batu bata, terus kita susun pelan-pelan ke atas. Kebayangkan? Oke, langsung aja kita mulai dari fondasinya ya. Blok bangunan paling kecil yaitu kata. Jadi apa itu kata? Simpelnya, kata itu unit bahasa paling dasar yang punya arti. Paling kecil, tapi punya makna. Anggap aja ini satu batu bata pertama kita. Satu bata tunggal dalam proyek pembangunan kalimat kita. Nah, yang menarik nih, sama kayak batu bata kan ada macam-macam jenisnya tuh buat fungsi yang beda-beda. Kata juga gitu, ada 8 jenis kata dalam bahasa Inggris. Di layar ini Anda bisa lihat daftarnya. Ada noun atau kata benda buat ngasih nama orang atau barang, ada verb atau kata kerja buat nunjukin aksi, dan seterusnya. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Oke, batu batanya udah ada. Sekarang, gimana kalau batu bata ini kita gabungin? Nah, inilah yang kita sebut dengan frasa. Jadi, frasa itu sekumpulan kata yang kerja bareng sebagai satu kesatuan. Balik lagi ke analogi rumah tadi. Frasa itu ibaratnya kayak sebagian dinding yang udah kita susun. Udah mulai kelihatan bentuknya, tapi ya belum bisa berdiri sendiri sebagai satu bangunan utuh. Nah, dari sini nih, rumah kita mulai benar-benar kelihatan bentuknya. Kita akan lanjut nyusun frasa-frasa tadi menjadi ruangan. Dan ruangan inilah yang kita sebut sebagai klausa. Terus, apa sih bedanya frasa sama klausa? Ini penting banget nih. Kuncinya cuma satu, kombinasi antara subjek dan kata kerja. Frasa itu nggak punya, tapi kalau klausa, itu wajib punya subjek plus kata kerja. Itu dia perbedaannya. Makanya, klausa ini lompatan besar dari frasa. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia punya subjek yang melakukan sesuatu, ada aksinya. Ini yang bikin dia kayak sebuah ruangan yang utuh, udah lengkap ada lantai dan langit-langitnya. Oke, ruangan-ruangannya udah jadi. Sekarang, kita akhirnya siap buat menggabungkan semuanya jadi satu rumah yang utuh dan komplit. Apa itu? Ya, sebuah kalimat. Biar makin jelas, yuk kita bedah satu contoh kalimat. Kita lihat gimana semua bagian ini nyambung jadi satu. Coba perhatikan kalimat di layar. The woman spoke English fluently. Atau, wanita itu berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget rinciannya. Ada frasa the woman, itu dindingnya. Terus ada kata kerja spoke, nah ini batanya. Kalau kita gabungin the woman spoke, jadilah satu ruangan atau klausa inti. Kata-kata lain kayak English dan fluently, itu cuma nambahin detail aja, biar kalimatnya makin lengkap. Gimana? Udah mulai kebayang kan? Oke, biar makin nempel, yuk kita rangkum lagi urutannya dari awal sampai akhir. Jadi, inilah dia hierarkinya. Dari kata sebagai batu bata dasar. Lalu jadi frasa, sekumpulan bata yang membentuk sebagian dinding. Terus naik jadi klausa, sebuah ruangan lengkap dengan subjek dan kata kerja. Dan akhirnya, kalimat, rumah yang sudah jadi yang menyampaikan sebuah ide utuh. Dengan ngerti 4 blok bangunan ini, Anda sekarang benar-benar punya alat dasar buat membangun dan memahami kalimat bahasa Inggris apapun. Cetak birunya sekarang ada di tangan Anda. Nah, sekarang pertanyaannya buat Anda, kalimat keren apa yang bakal Anda bangun sekarang? Ide hebat apa yang siap Anda wujudkan dalam bahasa Inggris?